Halo teman-teman, kenalin aku Felisa Arianti dengan NPM 23012-10026. Nah, di sini aku akan jelasin tentang teori keputusan. Dan juga langsung saja untuk memahaminya, kita bisa langsung masuk pada studi case yang akan aku jelasin. Oke, let's go. Selanjutnya masuk pada studi case, yaitu Alisa Mewera mempertimbangkan untuk melakukan ekspansi bisnis. Pilihannya adalah membuka toko kecil, toko ukuran sedang, atau tidak membuka toko sama sekali. Kondisi pasar bisa bagus, rata-rata, atau buruk. Probabilitas untuk ketiga kemungkinan ini adalah 0,2 untuk kondisi bagus, 0,5 untuk kondisi rata-rata, dan 0,3 untuk kondisi yang buruk. Keuntungan atau kerugian bersih untuk toko kecil dengan kondisi beruntut adalah 75 juta, 25 juta, dan minus 40 juta. Sedangkan untuk toko sedang dengan kondisi beruntut adalah 100 juta, 35 juta, dan minus 60 juta. Membangun tanpa toko sama sekali tidak menghasilkan kerugian dan tidak menghasilkan keuntungan. Hitung juga jika dalam ketidakpastian metode Liplich dan metode kriteria Harwich atau realism dengan tingkat optimisme sebanyak 80%. Nah, selanjutnya ada tabel payoff yang bisa kita lihat. Nah, dengan tabel dan studi case di atas, tentukan keputusan yang sesuai menggunakan aplikasi POM-QM for Windows. Nah, oke, yang pertama kita masuk dulu ke aplikasi POM-QM-nya. Nah, seperti ini kita close aja, kita klik modul dan pilih discussion analysis, lalu pilih file, klik new, lalu discussion table. Untuk title ini opsional, kita bisa isi dengan nama tabel keputusan. Untuk number of discussion, ini adalah alternatif yang ada pada studi case, yaitu ada 3. Lalu ada number of states, ini kita kasih 3 juga karena ini merupakan kondisi yang ada pada studi kasus. Nah, untuk objektif, ini kita pilih profit karena tujuan dari keputusan ini adalah untuk meraih keuntungan yang terbesar. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita bisa isi tabel data yang ada di atas ini sesuai dengan studi kasus. Yang pertama kita isi state-nya dulu, yaitu kita isi sesuai kondisi pasar yang ada pada studi kasus, yaitu ada pasar baik, pasar rata-rata, dan juga pasar buruk. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita isi di discussion-nya, itu kita dapat isi sesuai alternatif yang ada pada studi kasus, toko ukuran kecil, toko ukuran sedang, dan juga tidak membuka toko. Seperti itu kita isi. Lalu kita isi juga nominal dan juga probabilitasnya sesuai dengan studi kasus yang ada. Nah, seperti ini ya hasilnya, yang hasil akhirnya kita sesuaikan data yang ada pada studi kasus dan kita aplikasikan di sini. Setelah data sudah benar, lalu kita langsung saja klik solve. Nah, kita masuk pada pembahasan solusi yang telah kita lakukan tadi. Nah, jadi hasil ini merupakan, perlu kita ketahui dulu bahwa hasil ini tuh kita dapatkan dengan kondisi pengambilan keputusan di bawah resiko, di mana yang pertama kita dapat lihat bahwa expected monetary value-nya itu sebesar 19.500.000 dengan pilihan terbaiknya jatuh kepada membuka toko ukuran sedang. Lalu kita coba lihat pada tabel opportunity loss-nya bagaimana hasilnya. Kita klik dulu ya.
Nah, pada kondisi ini tuh kita akan berupaya seminimal mungkin meminimalkan penyesalan maksimum yang akan terjadi, yang mungkin akan terjadi. Nah, untuk menentukannya kita bisa lihat pada tabel expected regret. Nah, ini kita pilih nilai yang paling rendah ya teman-teman, nilai yang paling kecil. Yaitu di sini pilihan terbaiknya itu jatuh kepada sama, yaitu membuka toko ukuran sedang dengan nilai sebesar 18 juta. Nah, selanjutnya tadi kan sudah kita ketahui dalam kondisi di bawah resiko ya teman-teman. Nah, kita akan coba melihat bagaimana sih hasil dari studi kasus ini ketika kita melihat dengan kondisi pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Yang pertama kita coba dulu dengan metode Lepage, di mana metode ini merupakan itu semua keadaan itu dianggap sama gitu dan memiliki probabilitas yang sama rata. Caranya kita klik edit data. Lalu habis itu kita klik pada bagian probabilitasnya, kita tekan sama dengan saja untuk melihatnya. Ini probabilitasnya sudah sama rata, yaitu 0,33. Nah, langsung saja kita klik solve ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat. Jadi kesimpulannya untuk dengan melihat kondisi probabilitas yang sama rata atau dengan menggunakan model Laplace ini, hasil terbaiknya juga sama, yaitu jatuh pada pilihan membuka toko ukuran sedang dengan nilai sebesar 24.750.000. Bedanya dengan hasil yang pertama tadi, pada expected monetary value itu karena hanya beda pada probabilitasnya. Ketika kita melihat pada expected monetary value itu kita lihat pada kondisi di bawah resiko teman-teman. Kalau Laplace ini kita lihat pada kondisi ketidakpastian seperti itu. Hanya beda pada probabilitasnya saja. Baik, selanjutnya yang terakhir, coba kita selesaikan perintah dari studi kasus, yaitu dengan menggunakan model kriteria Harwich atau realism dengan tingkat optimisme 80%. Nah, di sini kita edit dulu datanya, kita klik edit data, lalu kita isi nih pada kolom ini yaitu sebesar 0,8. Lalu kita klik, langsung saja kita klik solve. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini hasilnya itu ternyata dengan model Harwich ini keputusan terbaiknya itu jatuh pada siapa ya teman-teman? Membuka toko ukuran sedang. Karena pada tabel Harwich-nya itu nominal terbesar ialah 68 juta dengan base IF-nya sebesar 24.750.000. Sedangkan untuk nominal maksimaxnya itu jatuh juga sama pada toko ukuran sedang. Dan pada terakhir yaitu maksimin itu jatuh pada tidak membuka toko teman-teman. Itulah hasil-hasil yang dapat kita lihat dan dapat saya interpretasikan sesuai tabel keputusan yang sudah kita buktikan dengan aplikasi POM GM for Windows. Seperti itu. Nah, dari penyelesaian studi kasus yang sudah kita lakukan tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa Arlisa Mawera jika ingin melakukan ekspansi bisnisnya dengan meraih keuntungan semaksimal mungkin, dianjurkan untuk membuka toko ukuran sedang dengan pembuktian metode-metode yang telah kita lakukan tadi. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu yang bisa aku sampaikan dan aku bahas. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.